kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua sehat-sehat ya, karena kita harus siap untuk belajar. Nah, yang sudah siap untuk belajar, mana ibu mau mendengar tepuk tangannya? Nah, mantap semuanya. Tapi sebelum kita belajar, kita harus memulaikan dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, kira-kira ibu mau tanya, siapa yang hari ini sudah sarapan? Wah, pasti semuanya sudah sarapan dan semangat untuk belajar ya. Oke adik-adik semuanya, jadi kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi kelipatan persekutuan terkecil. Kira-kira siapa yang tahu kelipatan persekutuan terkecil itu bagaimana? Jadi, kelipatan persekutuan terkecil itu adalah kelipatan yang sama dan paling kecil antara satu atau dua bilangan atau lebih. Nah, untuk contohnya, adik-adik semua dapat simak penjelasan ibu berikut ini. Tapi sebelum kita mengerjakan soal kelipatan persekutuan terkecil, kita juga harus tahu ada yang namanya bilangan prima. Nah, bilangan prima ini apa sih? Jadi bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan satu. Nah, bilangan prima itu ada apa-apa saja? Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Tetapi kalau kita mau mencari KPK yang angka-angka kecil, kita dapat menggunakan bilangan prima dari 2, 3, 5, 7, 11. Itu saja. Kita hanya perlu mengingat bilangan prima yang itu saja. Oke, jadi ibu akan menjelaskan, harap adik-adik memperhatikan. Oke, sebagai contoh di sini ibu akan memperlihatkan cara pengerjaan untuk soal kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini ada angka 4 dan 8. Jadi, di sini disuruh mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 8. Nah, untuk cara pengerjaannya, pertama-tama kita harus ingat ya adik-adik, untuk bilangan prima. Bilangan prima yang tadi sudah ibu jelaskan itu kita harus ingat terlebih dahulu sebelum membuat pohon faktor. Nah, pohon faktor ini seperti contoh yang ada. Nah, setelah kita mengingat bilangan prima, kita harus membuat faktor-faktor dari 4. Nah, 4 kita buat pohon faktornya, lalu kita bagi dengan bilangan prima 2. Nah, 4 bagi 2 sama dengan 2. Karena hasil 2 itu sudah bilangan prima, jadi hanya stop sampai di situ saja. Jadi, faktor dari 4 adalah 2 dan 2 atau 2 pangkat 2. Seperti itu. Lalu lanjut lagi, kita mencari faktor 8. Faktor-faktor dari 8. Nah, faktor dari 8 apa saja ya? Jadi kita harus buat pohon faktornya. Kita tulis 8. Nah, pohon faktornya kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Nah, 2 dibilang itu adalah bilangan prima terkecil. 8 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini masih kita bisa bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 4 dibagi dengan 2 hasilnya 2. Nah, untuk faktor dari 8 adalah 2 dan 2 atau 2 pangkat 3. Nah,
untuk faktor dari 4 ada 2 pangkat 2 dan faktor dari 8 ada 2 pangkat 3. Untuk mencari hasilnya atau kelipatan persekutuan terkecilnya, kita harus ingat kata kunci berikut ini, yaitu perkalian semua faktor dan pangkat terbesar. Kira-kira seperti apa ya perkalian seluruh faktor dan pangkat terbesar? Nah, untuk contoh soal yang tadi, faktornya adalah 2. Baik dari 4 dan 8 faktor semuanya 2. Dan faktor yang memiliki pangkat terbesar adalah 2 pangkat 3, yaitu faktor dari 8. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 4 dan 4 kali 2 8. Jadi hasilnya adalah 8. KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Seperti itu. Apakah anak-anak semua sudah paham? Oke, jika semua pasti sudah paham kan tentang yang sudah Ibu jelaskan mengenai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini untuk tugas kalian harus membuat latihan soal dengan soalnya, yaitu tentukan KPK dari 5 dan 10. Selamat mengerjakan. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran kita kali ini, dan Ibu tunggu ya tugasnya minggu depan. Ibu harap kalian semua sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, jangan lupa semuanya ya mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Oke, mantap semuanya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik-adik semua. Dadah, sampai berjumpa minggu depan.